Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semua hari ini. Selamat atas kenaikan kelas kalian semua ke kelas 8. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu mau memperkenalkan diri lagi nih, karena ada beberapa siswa yang belum pernah Ibu ajarkan. Nama Ibu Kurnia, biasa dipanggil Ibu Nia. Hari ini Ibu akan mengajar prakarya. Ayo kita mulai, jangan lupa dicatat ya di buku tulis kalian. Simak baik-baik materinya ya. Materi pertama, kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak ini ada 3 pembahasan ya anak-anak. Yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan lunak. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang ketiga adalah proses produksi kerajinan bahan lunak. Di dalam proses produksi nanti, kita bahas lagi tentang bahan kerajinan bahan lunak, alat produksi bahan lunak, produk kerajinan bahan lunak, proses produksi kerajinan bahan lunak, kemasan kerajinan bahan lunak, dan contoh proyek kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak terbagi dua, yaitu kerajinan bahan alam dan kerajinan bahan buatan. Disebut kerajinan bahan alam karena bahan utamanya terbuat dari alam. Contohnya seperti tabel pertama. Kerajinan bahan buatan, bahan utamanya dibuat oleh manusia. Contohnya seperti tabel kedua. Contoh gambarnya seperti ini ya anak-anak. Contoh kerajinan bahan alam, itu ada tas dari kulit, keramik, dan tanah liat. Kerajinan bahan buatan itu ada kayak gantungan kunci, itu terbuat dari fiberglass. Yang warna hijau itu bahan utamanya adalah sabun, itu bisa dijadikan hiasan. Yang di bawah itu, yang warna putih itu adalah kerajinan gips yang dibuat dari bahan kimia. Pengertian kerajinan bahan lunak seperti ini ya anak-anak. Jangan lupa dicatat. Yang A, prinsip kerajinan bahan lunak. Kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah keterampilan tangan, yang kedua keterampilan teknik, dan yang ketiga adalah tradisional. B. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar. Dan cara pengolahannya juga secara alami. Contoh gambarnya sudah ada di slide sebelumnya ya anak-anak. Ini adalah contoh bahan lunak alam, yaitu ada tanah liat, keramik, kulit, getah nyatu, dan bubur kertas. Yang kedua, bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia. Contoh gambarnya sudah ada di slide sebelumnya. Contoh bahan lunak buatan adalah dari polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Bahan lunak alam itu ada dari tanah liat. Tanah liat itu yang sudah kalian tahu itu beragam dan terbuat udah pastinya natural dari tanah. Yang B itu kulit, berasal dari kulit hewan. Yang biasanya suka kalian jumpai itu tas kulit, jaket kulit, itu biasanya terbuat dari kulit hewan. Yang C adalah getah nyatu, merupakan getah dari pohon nyatu yang diambil dari pohon. Yang D adalah clay, berasal dari adonan tepung yang kalis dan mudah dibentuk. Sekarang, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Bahan lunak buatan yang disebut adalah polimer clay dan plastisin memiliki ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Yang tadi contohnya seperti gantungan kunci. Ketika kalian buat, itu akan lama-lama dia akan mengeras. Kalau kalian mau membuat patung juga bisa dari fiberglass.
Yang ketiga adalah lilin dan parafin. Berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Yang keempat adalah gips. Bahan gips adalah bubuk yang dicampur air menjadi adonan yang kental. Yang tadi contohnya seperti slide sebelumnya. Yang E, sabun. Berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Bisa dijadikan hiasan. C. Proses produksi kerajinan bahan lunak. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing seperti yang telah dijelaskan di atas. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya membentuk, mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, dan menggulung. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan. Adapun syarat-syarat perencanaan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan. Kegunaan harus mengutamakan nilai praktis. Yang kedua adalah kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Keluasan, benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat adalah keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Yang kelima adalah keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Contohnya adalah hiasan atau ornamen. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa tugas yang nantinya diberikan harus dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.